Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Wrath of Man. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang ayah karena anaknya telah dihabisi oleh para perampok terjenius. Sehingga di sini sang ayah terus mencari identitas dari para pelaku pembunuh anaknya. Bahkan dalam aksi balas dendamnya, ia mampu menghabisi seluruh para penjahat kelas kakap dengan sangat mudahnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy. Sebelumnya, jangan lupa untuk tetap terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin bisa menghibur teman-teman. Awal adegan dimulai yang memperlihatkan dua seorang petugas pengantar uang untuk disetorkan di sebuah bank. Lalu saat mereka akan menyetorkan uang tersebut, tiba-tiba saja ada salah satu mobil yang menghadang mobil mereka. Ternyata isi mobil itu merupakan kumpulan sindikat para pencuri yang sudah menargetkan pencurian uang tersebut. Alarm registered. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan di sebuah tempat yang bernama Vertigo. Jadi tempat Vertigo ini merupakan tempat jasa pengantar uang yang sudah sangat terlatih. Perkenalkan, ini bernama Patrick Hill. Dia sedang melamar sebuah pekerjaan untuk jadi jasa pengiriman uang. Lalu Patrick pun langsung dites dengan instruktur yang bernama Ballet. Hingga karena kecerdasan Hill, ia mampu melakukan tes dengan sangat baik dan bisa diterima menjadi pekerja di sebuah perusahaan Vertigo. 70%. Esoknya, Patrick Hill, Ballet, dan juga Dave sedang mengantar uang untuk disetorkan di sebuah bank. Di sini Dave terlihat tak menyukai Hill. Malah di sini Dave selalu menakut-nakuti Hill mengenai tentang salah satu teman-temannya yang telah tewas akibat mengirim uang ke bank. Namun seperti biasanya Hill hanya terdiam saja mendengar ocehan dari Dave. Just be wary of Aunt Betty. If you're lucky. Hush, but true. Lalu di tempat lain yang memperlihatkan saat Dave dan juga Hill sedang menunggu Ballet yang sedang menyetorkan uang ke bank. Tiba-tiba saja Ballet menelpon Dave jika dirinya telah menjadi salah satu korban perampokan. Hal itu langsung membuat mental Dave lemah dan menurun seketika. Berbeda halnya dengan Hill yang langsung ingin pergi menyelamatkan Ballet. Tak lama itu Hill dan Dave sudah sampai di tempat sesuai dengan arahan dari para perampok. Terlihat Ballet yang sedang ditawan oleh para perampok tersebut. Kemudian Hill langsung memberikan uang yang mereka inginkan dengan cara dilempar, dan inilah rencana Hill untuk membantai satu persatu dari para perampok tersebut dengan sangat santainya. Bahkan dengan skill kehebatan dalam menembak, ia mampu menghabisi satu persatu para perampok itu dengan sangat mudahnya tanpa tersisa satupun. Usai kejadian tersebut, kini Ballet dan Dave mulai mencurigai siapa sebenarnya dari Hill. Pasalnya saat kejadian itu, Ballet melihat jika para perampok itu saat melihat Hill sangat ketakutan. Ballet tahu jika Hill bukanlah seorang polisi maupun agen mata-mata. Akan tetapi Ballet menyimpulkan jika Hill merupakan sang roh pemburu mangsa yang sangat menakutkan. Setelah kejadian tersebut, 10 bulan kemudian, setelah pertarungan itu, kini Hill telah dihormati oleh rekan-rekan setimnya. Sekarang Hill telah mendapatkan promosi jabatan dari pemilik perusahaan Vertigo. Setelah penghargaan itu diberikan, kini Hill dan Ballet telah menjalankan tugasnya seperti biasanya, yaitu mengantarkan uang ke bank. Saat dalam perjalanannya tiba-tiba saja kendaraan mereka telah dihadang oleh beberapa motor. Ternyata orang-orang yang menghadang Hill merupakan sindikat perampokan. Nah, di sini Hill disuruh oleh para perampok untuk tiarap, namun Hill menolak perintah tersebut. Saat Hill membuka penutup di wajahnya,
Tiba-tiba saja para perampok itu saat melihat Hill langsung ketakutan dan ketar-ketir meninggalkan lokasinya tanpa ada tembak-menembak. Di sini kita belum jelas siapakah sebenarnya sosok dari Patrick Hill tersebut. Di sisi lain, setelah kejadian tersebut, Hill sedang menginterogasi Dana, temannya sendiri yang memiliki profesi sama dengan Hill. Di sini Hill mencurigai Dana jika Dana telah terlibat dengan para perampok. Pasalnya Hill sudah menaruh curiga yang sangat kuat kepada Dana, karena ia juga telah memiliki tim sendiri untuk mencari tahu seluruh kegiatan dan informasi mengenai Dana. Dalam interogasinya pada awalnya, Dana tak mengakui jika dia telah mencuri uang di Bank Vertigo. Namun setelah Hill memakai jalan kekerasan kepada Dana, pada akhirnya Dana langsung mengaku jika ia telah mencuri uang pensiunannya sendiri. Namun saat Hill menanyakan satu hal pertanyaan kepada Dana, apakah Dana bagian dari kelompok para perampok yang selama ini telah mencuri uang milik bank? Namun di sini Dana tak mengakui jika ia kelompokan dari para perampok tersebut. Yang akhirnya di sini Hill langsung menghentikan interogasinya kepada Dana karena ia akan mencari bukti-bukti lain mengenai kasus perampokan tersebut. Lalu scene pun flashback ke 5 bulan yang lalu. Saat itu Hill dan putranya yang bernama Doggy akan melakukan liburan bersama. Namun rencana untuk hiburan mereka harus tertunda karena anak buahnya yang bernama Mike menelpon Hill. Jadi para perampok yang pernah berhadapan dengan Hill merupakan mantan rekan-rekannya dahulu, terutama Mike yang langsung kalang kabut saat melihat Hill. Jadi kejadiannya gini, saat itu Hill ditelepon oleh Mike untuk menjalankan misinya untuk memata-matai di sebuah tempat. Pada awalnya Hill menolaknya karena untuk hari ini ia akan liburan bersama dengan anaknya. Namun karena Mike terus-menerus memaksanya, pada akhirnya Hill pun menurutinya. Saat itu Hill meninggalkan anaknya sendiri di mobil, kemudian ia langsung memata-matai truk Vertigo pengangkut uang. Setelah ia berhasil memberikan informasi kepada Mike, ia langsung bergegas pergi menemui putranya. Namun ia sangat terkejut saat melihat anaknya yang sudah disandra oleh para perampok. Pada kejadian itu, salah satu para perampok telah menembak Doggy, anak dari Hill, hingga wafat. Dan Hill pun saat akan menyelamatkan anaknya, ia pun berhasil tertembak juga. Sedangkan di malam harinya terlihat Mike dan anak buahnya yang sedang menangkap orang yang disinyalir telah mengetahui salah satu dari perampok yang telah menghabisi nyawa anak Hill. Kemudian di tempat ruangan interogasi, Hill langsung menanyakan tentang nama-nama dari para perampok itu. Pada awalnya orang tersebut tak mengakui jika ia tahu tentang nama dari salah satu perampok tersebut. Hingga di sini Hill langsung memperlibatkan istri dari orang tersebut agar mau memberitahukan tentang siapa nama dari perampok itu. Hingga dia langsung mengatakan jika perampok telah membunuh anaknya merupakan Gacy bersaudara. Gacy bersaudara ini orang yang sangat berbahaya dan juga sangat mematikan. Hingga setelah Hill sudah mengantongi nama-nama dari para perampok tersebut, Hill langsung menyuruh Mike untuk melepaskan tawanannya. Kemudian Hill langsung mendatangi para anak buahnya untuk meminta informasi dari para perampok yang telah membunuh anaknya. Sedangkan rekan-rekannya sendiri telah melakukan pencarian satu persatu mengenai para perampok itu. Akan tetapi, meskipun mereka memiliki jaringan yang sangat luas di berbagai segala penjuru kota, namun mereka tak bisa menemukan informasi yang akurat untuk sebagai titik acuan dari para perampok. Kemudian kita diperlihatkan Hill yang sudah mengganti identitasnya agar ia bisa masuk ke tempat perusahaan Vertigo. Tujuannya tak lain untuk menyelidiki para perampok yang selalu berhasil mencuri uang dari perusahaan Vertigo. Diamnya Hill, ternyata ia sedang menyelidiki apakah para pekerja dari perusahaan Vertigo sudah ada yang berkhianat. Kemudian kita akan diperlihatkan dari anggota para perampok yang telah menghabisi nyawa putra Hill.
Jadi para perampok ini sedang merencanakan sesuatu untuk merampok uang bank kembali. Pasalnya pemimpin para perampok itu telah mempunyai seorang teman yang berada di perusahaan Vertigo. Sehingga nantinya saat mereka mulai merampok, anak buahnya yang bekerja di perusahaan Vertigo akan membantu dan melancarkan aksinya. Hesitate to kill you. Don't be a hero. It's not your... But I feel like I've been walking for a long fuck. As it should be. All good here, Chad. Kemudian keesokan harinya, para perampok itu telah beraksi sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Saat aksi perampokannya, datanglah mobil Hill bersama dengan anaknya. Hal itu akan mengganggu proses para perampok tersebut. Alhasil, anggota salah satu perampok yang bernama Jan langsung membunuh putra Hill hingga tewas. Yo, out of the fucking car! Fuck! You shot two fucking guards, Elder. Saat itu para perampok sedang merencanakan aksi perampokannya kembali dengan merampok perusahaan Vertigo. Kali ini jumlah uangnya sangat besar sekali, akan tetapi resikonya juga sangat berbahaya. How's that possible? We'll never have to work again. Keesokan harinya terlihat Hill dan juga Bullet sedang mengantarkan uang yang berjumlah sangat banyak. Saat itu Bullet langsung mengatakan kepada Hill jika ia bagian dari para perampok. Ternyata sudah terkuak siapa orang dalam yang telah membantu para perampok tersebut. Ternyata adalah Bullet. Kini Bullet menawarkan kepada Hill untuk bergabung dengannya jika ingin selamat. Alhasil, Hill pun langsung menyetujuinya dan akan membantu Bullet dan teman-temannya. When, Bullet? We need something supersized. Continue. Di tempat yang sepi, para perampok itu langsung menjalankan tugasnya. Semua uang yang berada di dalam truk langsung diambil. Setelah aksi tersebut, kini Bullet dan juga Hill telah kembali di perusahaan Vertigo dengan santainya. Ternyata Bullet telah membawa rekannya ke dalam perusahaan Vertigo untuk mencuri uang lebih banyak lagi. Tie his ass up. He says, Take that do what he weapon out and says. slide it over. Di dalam perusahaan itu telah terjadi aksi baku tembak. Pasalnya kini para perampok sudah diketahui oleh para penjaga di sana. Hal itu mengakibatkan tim perusahaan Vertigo langsung mengambil langkah tegas dengan menyerang para perampok tersebut. Where you hit? Where you hit? Di sini Hill mulai memberontak hingga ia berhasil menumbangkan beberapa para perampok. Kini Hill menyamar dari anggota para perampok. Pasalnya Hill yang memakai rompi anti peluru, sehingga hal itu akan membuat para perampok tersebut terkecoh oleh rencana dari Hill. Dengan leluasanya, di sini Hill membantai satu persatu dari perampok tersebut. Berikutnya kita diperlihatkan aksi dari Hill yang sangat brutal. Ia menembaki para perampok tersebut dengan penuh amarah. Namun saat Hill sedang fokus menembaki para perampok tersebut, ia pun berhasil ditembaki oleh Bullet hingga membuat Hill tumbang. Dalam aksi pelariannya, mereka telah dikepung oleh para polisi dan juga dibantu oleh para militer hanya untuk menangkap para perampok yang sangat jenius tersebut. Hingga di sini, Jan dan teman-temannya telah berhasil meloloskan diri. Setelah mereka berhasil meloloskan diri, Jan langsung membunuh pemimpinnya. Begitupun dengan Bullet, niat hati ingin mengkhianati Jan, namun langkahnya telah dihentikan oleh Jan sehingga Jan telah berhasil membunuh Bullet dan langsung kabur melarikan diri. Di malam harinya saat Jan sedang berada di rumahnya, tiba-tiba saja datanglah Hill yang sudah berada di rumah, sehingga di sini Hill langsung membunuh Jan sesuai yang pernah dialami oleh anaknya. Dan di sini film pun tamat. Kini Mimin pamit untuk undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali hanya di channel Sulaiman LS. Bye bye.